Pandemi COVID-19 belum usai. Kita harus tetap waspada dan menjaga diri dengan tetap menjalankan protokol kesehatan dan tentunya membentengi diri dengan vaksin. Saat ini, program vaksin COVID-19 semakin gencar dilakukan dan ada beberapa jenis vaksin yang bisa kita gunakan. Dan di video ini, kalian akan mengetahui jenis-jenis vaksin tersebut juga keefektifan dari masing-masing vaksin tersebut. So, tetap bersama kami dan saksikan video ini sampai habis. Sebelum kami jabarkan jenis-jenis vaksin yang tersedia di Indonesia, kami ingin menyampaikan dulu nih, kenapa sih kita harus divaksin? Pertama, membentuk antibodi. Pada dasarnya, semua vaksin itu untuk membantu tubuh kita mengenali virusnya. Ketika tubuh kita sudah mengenali virusnya, itu dapat meningkatkan imunitas dan melawan virus tersebut. Melindungi orang-orang di sekitar. Manfaat vaksin COVID-19 tentunya untuk membantu melindungi orang-orang di sekitar kita. Apabila kita terinfeksi virus corona, maka kita beresiko menularkannya ke orang lain termasuk keluarga kita sendiri. Karenanya, dengan vaksin COVID-19 menjadi cara terbaik untuk mencegah penularan virus tersebut. Oke, setelah kalian mengetahui beberapa manfaat dari vaksin COVID-19, sekarang kita kembali ke awal pembahasannya tentang jenis-jenis vaksinnya. Vaksin dari perusahaan Tiongkok ini merupakan yang paling pertama tersedia di Indonesia. Vaksin Sinovac dikembangkan dari inactivated virus atau virus yang dimatikan. Vaksin Sinovac juga yang pertama kali mendapatkan izin penggunaan darurat dari BPOM. EUA atau Emergency Use Authorization diterbitkan oleh BPOM pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021. Izin penggunaan darurat terhadap vaksin Sinovac diberikan setelah BPOM mengkaji hasil uji klinis tahap ketiga yang dilakukan di Bandung. BPOM juga mengkaji hasil uji klinis vaksin Sinovac yang dilakukan di Turki dan Brazil. Dari hasil analisis terhadap uji klinis fase ketiga di Bandung, menunjukkan efikasi atau kemanjuran vaksin Sinovac sebesar 65,3%. Setiap orang mendapatkan 2 dosis vaksin, masing-masing 0,5 ml dan tiap dosis diberikan dengan interval 28 hari. Vaksin Sinovac diberikan dalam berbagai program vaksinasi pertama yang digulirkan pemerintah. Vaksin Sinovac ini juga dinyatakan aman untuk anak-anak, khususnya usia 12-18 tahun. Vaksin AstraZeneca merupakan hasil kerjasama antara Universitas Oxford dan AstraZeneca yang dikembangkan sejak Februari 2020. Vaksin AstraZeneca telah menjalani uji klinis di Inggris, Brazil, dan Afrika Selatan. Vaksin AstraZeneca berasal dari virus hasil rekayasa genetika atau viral vector. Vaksin ini bekerja dengan cara menstimulasi atau memicu tubuh untuk membentuk antibodi yang dapat melawan virus corona. Vaksin AstraZeneca telah mendapatkan EUA atau Emergency Use Authorization dari BPOM pada tanggal 22 Februari 2021. BPOM memberikan izin penggunaan darurat untuk AstraZeneca usai melakukan evaluasi bersama Komite Nasional Penilai Obat dan pihak lainnya. Vaksin AstraZeneca ini memiliki efikasi atau kemanjuran sebesar 76%. Vaksin AstraZeneca diberikan dalam 2 dosis sebanyak 0,5 ml. Vaksin AstraZeneca diperuntukkan bagi orang dewasa yang berusia di atas 18 tahun. Vaksin ini diberikan dalam interval yang paling jauh dibandingkan vaksin lainnya di Indonesia, hingga 12 minggu atau 3 bulan. Selain itu, vaksin AstraZeneca ini juga diklaim ampuh melawan virus corona varian Delta dan Kappa.
Vaksin Sinopharm adalah vaksin virus corona buatan Cina yang diproduksi oleh Beijing Bio Institute Biological Products yang didistribusikan oleh PT Kimia Farma. Baik Sinopharm maupun Sinovac, keduanya sama-sama menggunakan virus yang telah dimatikan yang bekerja dengan cara memicu sistem kekebalan tubuh untuk menghasilkan antibodi yang dapat melawan virus corona. Vaksin Sinopharm telah masuk dalam daftar vaksin COVID-19 WHO dan mendapatkan Emergency Use Authorization di China, Uni Emirat Arab, Bahrain, Mesir, dan Yordania, dan juga di Indonesia. Di Indonesia, melalui BPOM mengeluarkan EUA pada tanggal 29 April 2021. Hasil uji klinik fase ketiga yang dilakukan oleh peneliti di Uni Emirat Arab dengan subjek sekitar 42.000 menunjukkan efikasi vaksin Sinopharm sebesar 78%. Sementara itu, WHO telah merekomendasikan pemberian vaksin tersebut kepada orang dewasa berusia 18 tahun ke atas. Pemberiannya dalam 2 dosis suntikan sebanyak 0,5 ml di setiap dosisnya. Adapun selang waktu penyuntikan antara dosis pertama dan dosis kedua disarankan 3 hingga 4 minggu. Vaksin Moderna dikembangkan sejak Januari 2020 di Amerika Serikat. Vaksin Moderna merupakan jenis vaksin mRNA atau messenger RNA. Vaksin ini tidak menggunakan virus yang dilemahkan atau dimatikan, melainkan menggunakan komponen materi genetik yang membuat sistem kekebalan tubuh memproduksi spike protein. Protein tersebut merupakan bagian dari permukaan virus corona. Vaksin Moderna mendapatkan EUA atau Emergency Use Authorization dari BPOM pada hari Jumat tanggal 2 Juli 2021. Penerbitan EUA untuk Moderna berdasarkan hasil uji klinis fase ketiga dan pengkajian antara Komite Nasional Penilai Vaksin, ITAGI, dan BPOM. Berdasarkan data uji klinis fase ketiga menunjukkan efikasi vaksin Moderna sebesar 94,1% pada kelompok usia 18 sampai 65 tahun. Kemudian menurun menjadi 86,4% untuk usia di atas 65 tahun. Hasil uji klinis juga menyatakan vaksin Moderna aman untuk kelompok populasi masyarakat dengan komorbid atau penyakit penyerta. Komorbid yang dimaksud yaitu penyakit paru kronis, jantung, obesitas berat, diabetes, penyakit lever hati, dan HIV. Penyuntikan vaksin Moderna dilakukan sebanyak 2 kali dengan dosis 0,5 ml dengan jarak 28 hari antara penyuntikan yang pertama dan kedua. Vaksin Pfizer merupakan hasil kerjasama perusahaan bioteknologi Jerman BioNTech dengan perusahaan farmasi asal Amerika Pfizer. Vaksin ini mulai dikembangkan sejak tahun 2020. Seperti vaksin Moderna, vaksin Pfizer berbasis vaksin mRNA atau messenger RNA yang menggunakan komponen materi genetik yang membuat sistem kekebalan tubuh memproduksi spike protein. Vaksin Pfizer telah mendapatkan EUA dari BPOM pada tanggal 15 Juli 2021. Penerbitan EUA terhadap Pfizer dilakukan sesuai pedoman evaluasi yang berlaku secara internasional. Data uji klinis fase ketiga menunjukkan efikasi vaksin yang dikembangkan oleh Pfizer dan BioNTech ini sebesar 100% pada usia remaja 12-15 tahun. Kemudian menurun menjadi 95,5% pada usia 16 tahun ke atas. Beberapa kajian menunjukkan keamanan vaksin Pfizer ini dapat ditoleransi pada semua kelompok usia. Vaksin Pfizer dilakukan dengan 2 kali penyuntikan. Setiap penyuntikan diberikan dengan dosis sebesar 0,3 ml dengan interval minimal pemberian antara dosis pertama dan kedua yaitu 21 sampai 28 hari. Vaksin Novavax adalah vaksin buatan perusahaan kesehatan di Amerika Serikat. Vaksin Novavax berbasis protein subunit yang dibuat khusus untuk menyerupai protein alami pada virus corona.
Setelah disuntikan ke dalam tubuh, protein tersebut akan memicu tubuh untuk menghasilkan antibodi untuk melawan virus corona. Selain itu, vaksin Novavax juga mengandung matriks M yang ditambahkan untuk meningkatkan respons sistem kekebalan tubuh dan kadar antibodi. Menurut hasil uji klinis fase ketiga yang dilakukan di Inggris, vaksin Novavax memiliki nilai efikasi sebesar 89,3%. Vaksin Novavax juga telah menjalani uji klinis fase ketiga di Inggris dan fase 2B di Afrika Selatan. Vaksin ini diberikan dalam 2 kali penyuntikan dengan masing-masing dosis sebanyak 0,5 ml dan dengan jarak 21 hari antara penyuntikan pertama dan keduanya. Prioritas pemberian vaksin Novavax yaitu untuk tenaga kesehatan, lansia, dan juga orang dengan penyakit penyerta. Kini, Novavax masuk dalam jenis yang diberikan melalui program vaksinasi gratis dari pemerintah Indonesia.